Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsando Putrajanto dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya ingin menjelaskan proses oogenesis, spermatogenesis, dan siklus menstruasi. Yang pertama di sini ada proses oogenesis. Proses oogenesis itu pembentukan sel telur yang terjadi pada ovarium. Yang pertama prosesnya terjadi di oogenium. Oogenium membelah diri secara mitosis menjadi oosit primer. Bersifat diploid, membelah diri secara meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan badan polar 1. Oosit sekunder membelah diri menjadi 2 bagian. Setiap selnya ada 4 bagian. Ini akan membentuk diri menjadi ootit. Lalu ootit akan membelah diri menjadi sel telur. Sedangkan yang lainnya akan menjadi badan polar 2 ataupun sekunder. Selanjutnya di sini ada spermatogenium. Nah, di sini ada spermatogenium. Spermatogenium atau spermatogenesis adalah pembentukan sperma yang terjadi pada testis. Berawal dari spermatogenium dan dia bersifat diploid. Spermatogenium membelah diri secara meiosis 1 menjadi spermatosit primer dan bersifat diploid. Spermatosit primer membelah diri secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Berjumlah 2 sel spermatosit sekunder membelah diri secara meiosis 2 menjadi 4 sel yang disebut spermatid. Lalu tahapan dari spermatogenesis adalah sperma matang. Lalu selanjutnya ada siklus menstruasi. Nah, di siklus menstruasi ini memiliki 4 fase. Fase menstruasi sendiri dari 1 hari sampai 5 hari. Fase menstruasi ini ditandai dengan lurukan dinding uterus, darah, dan fragmen-fragmen tubuh keluar dari vagina dikarenakan penurunan konsentrasi hormon progesteron. Nah, fase populasi di hari ke-6 hingga hari 14. Fase populasi ini ditandai dengan menebalnya dinding uterus yang terjadi di antara akhir fase menstruasi. Di awal fase ovulasi yang dipicu oleh kenaikan konsentrasi hormon estrogen. Nah, fase ini puncaknya ada di hari ke-14 fase ovulasi. Peristiwa di mana terjadinya penurunan konsentrasi hormon FSH yang memicu kenaikan LH. Yang terakhir, fase luteal atau fase pramenstruasi di hari ke-15 hingga ke-28. Di pasca ovulasi ini, folikel degraf akan berkerut dan folikel degraf akan dilepas oleh positif sekunder dan berubah menjadi komus luteal yang masih memproduksi hormon progesteron dan hormon estrogen. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.